Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad Alif Nurdiansyah, Muhammad Kafirul Rifki hadir, Novi Nurlaili Salsabila Yulistrati Wulandari. Yang tidak hadir ada 4 anak. Lain kali kalau terlambat dikabari ya guru piketnya. Oke, sampean berdoa dulu. Baca doa belajar raditu bila. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Nah, karena sampean terlambat, sekarang hukumannya biar teman-teman semangat, sampean pimpin tepuk semangat terlebih dahulu. Setuju ya? Ayo Mbak, sampean buat teman-temannya semangat. Tepuk semangat kita seperti biasanya itu. Ya. Semuanya mengikuti ya. Oke. 1, 2, 3. Terus semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Kasih Bu. Oke, dibuka ya. Lanjutan dari materi sebelumnya, kan kita sudah membahas mengenai cerpen. Sampean juga sudah menganalisis di beberapa cerpen, ada yang individu, ada yang berkelompok. Kemarin kan sampean sudah menganalisis nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Nah, untuk materi selanjutnya yang berkaitan dengan teks cerpen adalah menulis resensi. Siapa yang tahu apa itu resensi? Saya. Apa Mbak? Resensi adalah ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Nah, secara singkat resensi itu berarti ulasan. Ulasan kalau sampean bahasa mudahnya itu review. Nah, kalau sampean habis beli barang ini, contohnya ya, sampean habis beli barang di Tokopedia, Shopee, Lazada atau apa, sampean kan ada kesempatan untuk review, memberikan ulasan. Barang bagus gan, kalau cowok kan pakai gan. Barang bagus Kak, cuma agak sedikit tipis tidak sesuai yang digambar. Nah, itu adalah ulasan. Nah, sama halnya dengan karya sastra. Suatu karya sastra juga bisa diberikan ulasan atau review. Itu kita sebut dengan apa Mas Alif? Disebut dengan apa? Ulasan suatu karya? Nah, diinget-inget ya apa? Resensi. Nah, resensi adalah ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Sekarang saya tanya, resensi itu apakah harus buku aja atau bisa karya yang lain? Selain buku, contohnya kita meresensi makanan, karya sastra Mbak. Coba yang lain. Kan karya sastra ini ada 3 loh. Apa aja? Prosa, puisi, sama satunya cerpen itu masuk di prosa. Masa lupa sih? Berarti selain buku yang bisa kita resensi itu adalah drama, atau gampangannya sekarang sampean itu kita meresensi film. Mas Arya pernah lihat film apa? Film apa di bioskop? Oh, Sumala. Iya. Mas Arya pernah lihat film Sumala. Setelah sampean lihat film Sumala, rate-nya berapa Mas? Sampean rating berapa?
Oh 9,5 katanya karena ada Luna Maya gitu. Iya, seperti itu. Meresensi bukan hanya buku, tapi film juga bisa. Kan film juga masuk ke dalam karya sastra drama. Ratingnya 9,5 karena alurnya itu jelas, terus penokohannya gini-gini. Nah, itu dinamakan dengan resensi. Jelas ya? Oke. Di buku LKS sampean itu ada langkah-langkah menulis resensi. Yang pertama adalah menentukan langkah-langkah menulis resensi. Yang pertama, menentukan Nah, yang pertama adalah menentukan buku atau karya yang diresensi. Sampean kalau mau meresensi sesuatu, cari yang benar-benar sampean itu sudah menyaksikan atau membacanya secara keseluruhan. Saya punya quotes kayak gini. Jangan coba-coba meresensi kalau kamu hanya sebatas membaca sinopsis. Tahu sinopsis ya? Sinopsis itu biasanya yang ada di belakangnya novel itu loh. Nah, itu yang menunjukkan isinya itu apa sih. Nah, sampean jangan coba-coba membuat resensi atau penilaian dari suatu buku kalau sampean itu hanya membaca luarnya tok, nggak membaca secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita meresensi, tentukan karya yang saya meresensi. Saya lebih suka menonton film daripada membaca buku. Berarti nanti kalau ada tugas meresensi, saya akan meresensi film. Nah, sampean harus melihat film itu secara utuh dari awal sampai akhir. Jangan hanya penggalan-penggalan. Semisal nih penggalan yang ada di TikTok, itu kan berarti sampean nggak menyaksikan semuanya gitu ya. Resensi. Yang kedua, ini termasuk tadi ya, membaca keseluruhan. Yang ketiga, nah, nah, ini adalah langkah-langkah resensi. Tadi yang pertama dan kedua sudah ya. Terus ketiga, mencatat data atau informasi buku. Ketika sampean membaca novel, sampean cari data, apa yang sampean cari, yang sampean temukan apa? Identitas buku. Itu dinamakan identitas buku. Contohnya, pintar, penulis. Terus apa lagi? Informasi dari bukunya. Penerbit, pintar. Terus tahun terbit, betul. Nah, itu adalah identitas buku. Terus itu cetakan keberapa? Adalah kita tambahan jumlah halamannya berapa. Jadi sebelum kita meresensi, kita harus tahu identitas buku, gitu ya. Diterbitkan di mana, di kota apa, pengarangnya siapa. Dicatat dulu informasi yang buku atau identitas buku. Yang keempat, menulis poin-poin penting. Poin-poin penting mungkin itu bisa berisi kalau buku ya ini kutipan-kutipan dalam bukunya, contoh tokohnya itu siapa sih, terus alurnya bagaimana, itu sampai catat. Tapi kalau film, tadi belum ya, kalau film identitas film, contohnya produsernya siapa, terus apa lagi, pinter, sutradara, aktor, pinter, terus latarnya itu di mana, dia syutingnya di mana, terus rilis tahun berapa gitu. Nah, itu identitas kalau sampai meresensi film. Terus menulis isi resensi, ada yang tahu isi resensi itu berupa apa? Resensi tadi kan ulasan, berarti isinya apa ulasan itu? Nah, isinya adalah kelebihan dan kekurangan, atau bisa juga kelebihan atau kelemahan. Nah, isi resensi itu sebenarnya cuma ini aja. Yang atas kita tulis identitas. Kalau buku ya buku. Kalau film ya film. Nah, ini judul buku semisal. Nah, terus tahun terbit. Jumlah halaman. Kalau ada harganya juga ditulis, enggak apa-apa. Harga buku. Nah, sini tadi penulis. Nah, itu identitas ya. Terus yang kedua, seharusnya kita poin-poin penting ini ya.
membaca keseluruhan. Di kedua ini sampean bisa menceritakan isi yang ada dalam buku dengan bahasanya sampean sendiri. Nggak usah panjang-panjang, 1 atau 2 paragraf. Sama ya. Reza Rahardian baru-baru ini menggemparkan dunia perfilman Indonesia, di mana dia menulis sebuah film yang berjudul Pangku, yang memenangkan, ada yang lihat enggak? Anugerah film Indonesia itu FFI kemarin. Film Pangku padahal kan masih ada di bioskop. Dia sudah meraih kategori film terbaik di tahun 2025 ini. Padahal filmnya belum selesai di bioskop. Nah, itu kita tulis kalau menulis resensi, sampean tulis prolognya. Prolog dulu. Baru-baru ini. Di bagian inti resensi ini, sampean baru menjelaskan kelebihan dan kekurangan kelemahan. Nah, isinya kita kelebihan dulu. Kelebihannya apa? Film Pangku memberikan cerita yang realistis di lingkungan masyarakat. Ini sangat baik digunakan ini. Pokoknya dipuji-puji dulu. Baru kita review kelemahan. Di dalam film Pangku itu tidak diketahui, misal siapa yang menghamili Sartika atau apa. Itu memang gitu ceritanya. Nah, jadi kelebihannya itu disampaikan dulu, terus kelemahannya. Jadi penonton terkesan bingung kan dan menebak-nebak teka-teki dari alur film tersebut. Nah, itu adalah contoh kekurangan, kelebihan kekurangan. Setelah itu baru kita menulis simpulan. Nah, kalau sampai review di Shopee gini, kalian yang mau beli udah deh nggak usah ragu, beli aja gitu kan. Overall semuanya mantap bagus. Nah, mantap bagus ya. Jadi di nomor 4 itu sudah simpulan. Secara keseluruhan, film ini cocok ditonton untuk semua kalangan atau apa. Di bagian kesimpulan sampai memberikan rekomendasi atau reviewnya pean. Nah, itu adalah cara-cara atau langkah-langkah kita dalam menulis resensi. Secara keseluruhan, film yang pernah ditonton dari 1 kelas apa coba? Film apa? Horor sampai sukanya? Ada nggak film? Tadi Sumala sampai pernah lihat? Apa? Durasi? Siksa Neraka. Nah, sudah beri. Setelah sampai sudah mengerti langkah-langkah dalam meresensi buku, sekarang saya minta sampean untuk berkelompok. Ini 1 kelas jadi 1, 2, 3, 4, jadi 5 kelompok ya. Sampean berkelompok untuk meresensi suatu karya. Ya, boleh karya sastra buku ya, boleh cerpen yang diresensi atau novel, film juga boleh gitu ya. Ini ada yang HP-nya dibuka semua maksudnya? Ya, dibuka semua. Oke, nanti Mbak akan memberikan cuma 1 kelompok 1 HP aja. Oke. Ini kelompok 1, Mbak Livia, Mbak Novi, Mbak Naura sama Mbak Ulan ya. Mas Arya, Mas Ahmad sama Mas Baim. Terus Mas Rifki, Mas Bagus, Mas Alif sama Mas Wahid, Mbak Anamika. Kelompok 2 ya, ini kelompok 3. Ini kelompok 4, Mbak Anamika, Mbak Amel, Mbak Ani sama Mbak Nazwa. Dan kelompok yang terakhir kelompok 5, Mbak Salsa, Mbak Elma, Mbak Lia sama Mbak Eva gitu ya. Silakan, saya beri waktu 2 menit untuk menentukan karya yang diresensi. Kurang 1 lagi. Sudah. Sudah ditentukan? Oke. Kalian meresensi apa, Mbak? Film judulnya? Oh, film Jumbo. Oke. Sampean meresensi apa? Kelompoknya sampean? Ayo Anak Titipan Surga. Apa? Ayo Anak Titipan Surga. Itu apa? Oh, film juga. Anak Titipan Surga. Kelompok 3, sampean meresensi apa? Film apa? Pabrik Gula. Oke. Terus sampean kelompok 4? Siksa Neraka, Bu. Film Siksa Neraka. Oke. Kelompok kelima? Oh iya, ini kelompoknya Mbak Salsa sama Mbak Eva mau meresensi novel ini. Nah bagus, ini suka membaca ya sampean ya? Ya. Ini mereview novel Cake Shop. Ada yang sudah baca semuanya? Maksudnya sudah? Oh sudah, Mbak. Oh iya, sudah. Berarti kalau sudah baca berarti tinggal diresensi aja ya. Nah, belakang buku tadi namanya apa? Pintar. Oke, sekarang silakan sampean meresensi karya yang sudah sampean tentukan. Tadi ada yang film. Balik. Ada kesulitan? Ini jumlah halamannya juga Oh, jumlah halamannya bisa sampai tulis di halaman terakhirnya aja. Di sini kan ada keterangan. Coba. Nah, ini berarti jumlah halamannya ditulis 300? Iya, itu aja. Oh, ini dengannya siapa ya? Bagus. Bukunya kok sampai buka-buka. Itu jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampean tidak lupa ya dengan materi resensi tadi. Resensi adalah ulasan mengenai suatu karya, gitu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang berita, gitu ya. Nah,
sampean pelajari tentang teks berita. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sudah